Salam sejahtera buat kita. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya, pertama-tama perkenalkan nama saya Ruth Mai Pangaribuan dengan NIM 19612011122 dari kelas Manajemen 41 Konsentrasi Manajemen SDM. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul konsep dasar perubahan. Yang pertama itu ada pengertian perubahan. Seperti yang kita ketahui, manajemen perubahan itu adalah proses terus-menerus memperbarui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, maupun para pekerja itu sendiri. Seperti yang kita ketahui menurut Wibowo pada tahun 2006, manajemen perubahan itu adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Kemudian menurut Aredea Dedeka pada tahun 2010 mengatakan bahwa change management adalah serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan dalam organisasi dilakukan secara terkontrol dan sistematis. Yang kedua, ada pendekatan manajemen perubahan. Menurut Wibowo, pada tahun 2006 terdapat pendekatan utama untuk manajemen perubahan yang dinamakan planned change atau perubahan terencana dan emergent change atau perubahan darurat. Yang ketiga, penyebab perubahan. Penyebab perubahan menurut Maxwell pada tahun 1995 secara garis besar faktor penyebab terjadinya perubahan itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal itu terjadi karena dari luar lingkungan. Yang kedua itu ada faktor faktor internal. Faktor internal biasa terjadi karena dari dalam lingkungan, atau juga dapat terjadi karena persoalan hubungan antar komponen perguruan tinggi. Yang kedua, persoalan yang terkait dengan mekanisme kerja dan persoalan keuangan. Yang keempat, ada tipe perubahan dan tahapan perubahan. Tahapan dalam organisasi terdiri dari 3 tipe yang berbeda, yang mana setiap tipe itu memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Ketiga macam perubahan tersebut antara lain yang pertama itu ada perubahan rutin. Perubahan rutin itu dalam organisasi merupakan perubahan yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Yang kedua itu ada perubahan peningkatan. Organisasi harus selalu meningkatkan manfaat atau nilai yang akan dicapai. Yang ketiga ada perubahan inovatif. Perubahan inovatif ini mencangkup bagaimana agar supaya organisasi itu bisa memberikan lebih banyak pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kelima itu ada problem pelaksanaan perubahan. Menurut Nedler, pada tahun 1983, problem pelaksanaan perubahan itu yang dihadapi itu yaitu yang pertama itu ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Yang kedua itu ada pengawasan organisasi. Yang ketiga ada kekuasaan. Poin yang keenam itu ada tujuan manajemen perubahan, yaitu yang pertama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sikap tenaga kerja, perubahan strategi kooperasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya, serta di lingkungan eksternal, perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar secara ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektif tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi perusahaan. Yang ketujuh itu ada karakteristik perusahaan.
Karakteristik perusahaan itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu bersifat misterius karena tidak mudah dipegang. Yang kedua, memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Yang keempat, perubahan terjadi setiap saat secara kontinu. Yang kelima, ada sisi lembut dan sisi perubahan. Yang keenam, membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Yang ketujuh, dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar budaya korporat. Yang kedelapan, banyak diwarnai mitos. Yang kesembilan itu perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan. Yang ke-10 itu perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Yang ke-8, cara mengimplementasikan perubahan ada beberapa, yaitu ada 4, yaitu yang pertama itu disiplin diri, kerjasama, yang ketiga itu manfaat teknologi, yang keempat itu orientasi pada tindakan. Kemudian strategi tindakan adalah strategi yang inovasi yang dilandaskan secara berpikir entrepreneur. Ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan dalam melakukan tindakan perubahan, yaitu yang pertama itu jangan abaikan strategi. Yang kedua, bertindak cerdik dan rajin. Yang ketiga, warnai perubahan dengan mimpi besar. Yang keempat, tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit. Yang kelima, berikanlah value. Yang keenam, berorientasi bisnis. Yang ketujuh, menghilangkan pemikiran yang salah. Yang kedelapan, kekuatan pendorong SDM yang cerdas. Yang kesembilan, mengembangkan potensi. Yang kesepuluh, memperbaiki keterampilan. Kemudian yang ke-11, menjadi lebih efektif. Yang ke-12, mempengaruhi orang lain. Yang ke-13, merencanakan ke depan. Yang ke-14, mengubah pola pikir. Yang ke-15, menciptakan keunggulan. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya itu yang ke-9, analisis manajemen perubahan. Yang pertama itu analisis konsep dan tahapan manajemen perubahan. Kemudian ada analisis tahapan perubahan. Kemudian selanjutnya itu ada analisis pelaksanaan manajemen perubahan. Kemudian ada yang ke-10, poin ke-10 itu organisasi dan perubahan. Perubahan dalam organisasi itu merupakan tindakan yang beralih suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Joe Mitchen yang berjudul Organization Change dan Development. Perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori, yaitu yang pertama, teori teknologikal yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi dapat terjadi karena organisasi ingin menjadi yang lebih baik dengan selalu mengevaluasi, eksekusi, merancang tujuan-tujuan baru, dan sebagainya. Yang ketiga, ada teori Lifestyle yang menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga itu ada teori dialektikal yang menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbarui. Yang ke-11, poin ke-11 itu mengelola perubahan. Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada memotivasi perubahan. Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari anggota organisasi. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Penolakan terhadap perubahan yang dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi dengan orang lain secara lebih baik
kepada karyawan dan komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai satu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga ada partisipasi. Jika ada perubahan, sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasikan, sehingga nantinya karyawan akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan. Hal ini juga dapat mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, mengelola transmisi. Proses perubahan melewati masa transmisi dari situasi saat ini menuju situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas yang khusus untuk menjamin keberhasilan. Yang kelima, melanjutkan momentum-momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perubahan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah, sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk berubah yaitu dengan menyediakan sumber daya yang harus diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung untuk agen perubahan. Sekian presentasi dari saya. Jika saya ada salah kata atau saya ada salah kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.